Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Inmas Dwi Andiani dengan nomor induk mahasiswa 4401421100. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ metamorfosis. Yang pertama ada kuncup atau gema. Kuncup merupakan bagian tumbuhan yang sesungguhnya adalah calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun-daunnya. Kuncup lazimnya dilindungi oleh alat-alat seperti rambut-rambut, sisik-sisik, daun penumpu, dan lain-lain. Tidak semua kuncup dapat berkembang menjadi bagian tumbuhan yang baru. Gambarnya ada seperti di samping. Kuncup dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, ada kuncup daun atau gema folifera. Gambarnya ada di sebelah kanan. Yang kedua ada kuncup bunga atau gema florifera atau alabastrum. Gambarnya ada yang di sebelah kanan. Yang ketiga ada kuncup campuran atau gema mixta. Gambarnya ada di sebelah kanan. Selanjutnya, berdasarkan ada atau tidaknya pelindung bagi kuncup dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kuncup telanjang atau gema nudus. Yang kedua ada kuncup tertutup atau gema clausus. Gambarnya ada di bawah. Selanjutnya, B. Rimpang atau rizoma, umbi atau tuber, dan umbi lapis atau bulbus. Yang pertama, rimpang atau rizoma. Rimpang adalah batang beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah, bercabang-cabang dan tumbuhnya mendatar. Dan dari ujungnya dapat tumbuh tunas yang muncul di atas tanah dan dapat merupakan suatu tumbuhan baru. Rimpang merupakan alat perkembangbiakan dan tempat penimbunan zat-zat makanan cadangan. Terdapat pada tasbih atau kana edulisker. Selanjutnya ada umbi atau tuber. Merupakan penjelmaan batang atau akar. Suatu bagian tanaman yang membengkak, bangun berbentuk bulat seperti kerucut atau tidak beraturan, dan tempat penimbunan makanan. Umbi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada umbi batang atau tuber caulogenum. Umbi ini merupakan penjelmaan batang. Yang kedua ada umbi akar atau tuber rhizogenum. Umbi ini merupakan metamorfosis akar. Selanjutnya ada umbi batang atau tuber caulogenum. Umumnya tidak mempunyai sisa-sisa daun. Permukaannya tampak licin, buku-buku batang dan ruas-ruasnya tidak jelas. Karena tidak adanya sisa-sisa daun, maka dinamakan umbi telanjang atau tuber nodus. Contohnya ada pada kentang dan ketela rambat, seperti gambar di samping. Selain itu, ada pula umbi yang dihasilkan pada bagian ketiak daun. Umbi ini dinamakan umbi katak atau ketibung, atau tuber accessorium atau tuber caulinare. Contohnya ui dan gembili pada gambar di samping. Umbi akar atau tuber rhizogenum, yaitu penjelmaan akar. Karena akar tidak mempunyai daun, maka umbi akar pada dasarnya merupakan umbi yang telanjang. Umbi akar dapat merupakan penjelmaan akar tunggang, misalnya pada lobak dan bengkuang pada gambar di samping. Lalu ada akar serabut, misalnya singkong dan dahlia pada gambar di samping. Yang ketiga ada umbi lapis atau bulbus. Ditinjau asalnya adalah penjelmaan batang beserta daunnya. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis, terdiri atas daun-daun yang telah menjadi tebal, lunak, dan berdaging. Sedangkan batangnya sendiri hanya merupakan bagian yang kecil pada bagian bawah umbi lapis. Umbi lapis atau bulbus berfungsi menyimpan zat makanan cadangan. Bagian-bagian pada umbi lapis. Yang pertama ada subang atau cakram, sering disebut juga diskus. Batang yang sesungguhnya, tetapi hanya kecil dengan ruas-ruas yang amat pendek, mempunyai bentuk seperti cakram. Yang kedua, sisik-sisik atau tunika atau squarna. Bagian penjelmaan daun-daunnya yang menjadi tebal, lunak, tempat untuk menyimpan zat makanan cadangan.
Yang ketiga, akar-akar serabut terdapat pada bagian bawah cakram. Keempat, kuncup atau gemae yang dapat dibedakan lagi dalam yang pertama ada kuncup pokok atau gema bulbi yang sesungguhnya adalah kuncup ujung terdapat pada bagian yang cakram yang tumbuh ke atas. Yang kedua ada kuncup samping merupakan umbi lapis kecil-kecil berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini dinamakan cium bulbus atau anak umbi lapis seperti misalnya pada bawang merah atau Allium cepae. Umbi lapis menurut sifat sisi-sisinya ada dua macam, yaitu yang berlapis atau bulbus tunicatus. Jika daunnya merupakan bagian yang lebar, bagian luar menyelubungi bagian yang lebih dalam. Jika umbi diiris membujur akan tampak jelas susunannya yang berlapis-lapis. Misalnya umbi lapis bawang merah. Yang kedua ada yang bersisik atau bulbus squamosus. Jika metamorfosis daun-daunnya tidak ada bagian yang lebar yang dapat menyelubungi seluruh umbi, melainkan tersusun seperti genting, misalnya pada umbi lapis pada lilia. Selanjutnya ada alat pembelit atau sulur. Alat pembelit atau sulur adalah bagian tumbuhan yang biasanya menyerupai spiral yang berguna untuk membelit benda-benda yang disentuhnya untuk berpegangan saat tumbuhan berusaha mendapatkan penunjang untuk dapat naik ke atas. Alat pembelit biasanya merupakan metamorfosis cabang, daun, maupun akar. Yang pertama ada cabang pembelit atau sulur dahan. Alat pembelit yang terdiri dari cabang atau tunas yang biasanya terlihat dari tempatnya. Contohnya ada anggur atau Vitis vinifera dan Markisa atau Passiflora quadrangularis. Yang B, ada daun pembelit atau sulur daun. Alat pembelit yang merupakan metamorfosis suatu bagian daun. Tangkai daun contohnya Clematis. Ujung ibu tangkai daun pada daun majemuk contohnya kacang kapri atau Pisum sativum. Gambarnya bisa dilihat di bawah. Yang C, akar pembelit. Akar yang berubah menjadi suatu alat pembelit, contohnya pada Vanilla planiflora. Selanjutnya ada piala atau ascidium. Merupakan ujung daun yang berubah menjadi badan menyerupai piala yang lengkap dengan tutupnya. Pada tepinya terdapat kelenjar madu untuk menarik serangga, dan jika serangga tergelincir masuk ke dalam piala, zat-zat yang terdapat pada dinding bagian dalam piala akan mencerna serangga tersebut sehingga dapat diserap untuk kepentingan kehidupan tumbuhan. Contoh dari piala adalah tumbuhan kantong semar atau Nepenthes ampullaria. Selanjutnya ada gelembung atau Utriculus. Terdapat pada tumbuhan pemakan serangga yang hidup di air. Misalnya rumput gelembung bagi tumbuhan ini. Gelembung tersebut merupakan semacam bubu untuk menangkap serangga kecil yang hidup di dalam air. Selanjutnya ada duri atau spina. Merupakan metamorfosis bagian-bagian pokok tumbuhan yang menurut asalnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada duri yang merupakan metamorfosis. Yang kedua ada duri yang tidak merupakan metamorfosis. Yang pertama ada duri atau spina yang merupakan metamorfosis, salah satu bagian pokok tumbuhan, oleh karena itu sulit ditanggalkan dari batangnya. Jika dapat ditanggalkan akan meninggalkan bekas luka. Yang demikian dinamakan duri sejati. Menurut asalnya, duri sejati dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu A. Duri dahan atau Spina caulogenum, B. Duri daun atau Spina pilogenum, C. Duri akar atau Spina rhizogenum, yang D. Duri daun penumpu atau Spina stipulogenum. Gambarnya bisa dilihat pada gambar di samping sebelah kanan. Duri yang bukan metamorfosis, hanya sebagai alat tambahan dan menempel pada kulit.
Oleh karena itu, duri jiris ini sering disebut dengan duri kulit atau duri tempel atau akuleus. Misalnya pada pohon Ceiba pentandra. Sekian materi organ metamorfosis yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.